Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir semua ya? Sudah Sepertinya Bapak. Alhamdulillah. Oke, baik. Baik, tapi nanti Bapak cek lagi ya presensinya. Begitu, khawatir ada yang terlewat nih. Gitu ya. Baik, kepada Ilham. Nah, ketua kelas nih. Ilham, bisa bantu Bapak, Hadir, Bapak. untuk pimpin doa sebelum kita mulai? Baik Bapak, siap. Mari teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar apa yang nanti akan kita pelajari bisa dipermudah dan diberikan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih teman-teman? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah ya, sehat ya semuanya ya. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, Bapak mau cek dulu nih presensinya untuk hari ini. Bapak panggil ya, nanti tolong direspon. Yang pertama ada Eis. Eis ada Eis? Hadir Pak. Hadir Aman, ya? Pak, Oke, ya. baik. Rika, ada Rika? Hadir Pak, aman Pak. Hadir ya, alhamdulillah. Lila, ada Lila? Hadir Pak. Hadir ya Lila ya. Oke, baik. Nanda hadir? Hadir Pak. Hadir ya. Nadia hadir? Nadia tadi WA saya Pak, giginya lagi sakit. Waduh. Sakit gigi ya? Ya, kita doakan ya. Semoga cepat sehat lagi, bisa Amin. bicara lagi. Amin. Baik, Dia ada Dia? Hadir Pak. Hadir ya. Oke, baik. Fauzia hadir? Hadir Pak. Hadir ya Fauzia ya. Oke, Anissa hadir? Anissa. Sudah ke toilet, Pak. Oh, ke toilet. Baik. Ya. Ibnu ada Ibnu? Hadir Pak, aman Pak. Hadir ya. Wah, Ibnu, ini nampaknya rambut kamu panjang ya, gondrong ya. Iya Pak, belum Waduh. dicukur Pak, besok Pak. Nanti dicukur ya. Begitu ya. Siap. Nah, kamu Siap, pulang bisa sekolah. contoh Ilham tuh. Kamu bisa contoh Iya. Ilham tuh, ketua kelas, Nanti pulang rambut sekolah, Pak. terapi. Begitu ya. Janji ya, Siap, cukur Pak. ya. Maaf ya Pak ya. Ya, baik. Nah, alhamdulillah nih. Teman-teman semuanya sudah hadir lengkap begitu ya. Nah, sebelum kita belajar, nah Bapak ada sedikit sedikit senam nih. Begitu biar fresh begitu ya. Biar fresh, biar segar begitu ya. Berhubungan tadi sebelum pelajaran Bapak kan istirahat nih, begitu ya. Nah, biar membuang lemak-lemak di badan begitu ya. Nah, kita senam dulu nih. Nanti ditiru ya. Ini Bapak kasih contoh nih, ya. Baik, ini senamnya senam wajah. Ya, senam wajah. Yang pertama kita kembungkan pipi dulu nih. Ya, kita kembungkan pipi sekencang-kencangnya ya. Seperti ini. Nah, sekencang-kencangnya. Ayo, sekencang-kencangnya. Ais, ayo. Fauzia, ayo. Oke, nah itu yang pertama ya. Nah, contoh ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, selain dikembungkan gitu ya, dikempotkan nih pipinya nih, ditarik sekencang-kencangnya.
Oke, tarik ya ke dalam. Ya, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, maaf, yang kedua. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga nih, alis ya. Nih, alisnya dinaikkan ke atas ya. Gini nih. Nah, dinaikkan ke atas alisnya ya. Ayo, jangan pada ketawa. Ayo. Ini saya udah jelek jadi makin jelek Pak Deden. Alisnya alis lucu Pak. Ya. Oke, itu yang pertama ya. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, sederhana saja gerakannya. Kalau tadi kita naikkan alisnya, sekarang dia turunkan alisnya seturun-turunnya ya, begini nih. Itu ya, seturun-turunnya. Oke, bisa ya, begitu ya. Oke, kita mulai nih. Bapak minta Bapak hitung sampai 5 detik, dikembungkan pipinya. Ayo semuanya. Ayo kembungkan. Ayo kembungkan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lepas lagi. Baik. Nah, sekarang dinaikkan alisnya. Ayo, dihitung ya. 1, 2, 3. Ayo Lila, jangan ketawa aja Lila. Ayo naikkan. 4, 5. Oke, lepas lagi. Nah, sekarang dikempotkan lagi nih pipinya nih. Ayo. Nah, untuk yang belum punya lesung pipit, ini bisa nih ya. Ya, ayo dimulai ya. 1, ayo dikembungkan, dikempotkan pipinya. Tahan ya. 1, 2, 3. Ayo Nadia, kamu dikempotkan pipinya. 4. Kan lagi sakit gigi Pak. Oh, sakit gigi ya. Oke. 5. Oke. Nah, bagaimana nih? Sudah mulai fresh nih wajahnya nih? Pak, kok bibir saya kayak ikan ya Pak ya? Jadi insecure Pak. Pak, pas ngepotin pipi saya nggak bisa Pak, pipi saya tembem Pak. Nah, Pak, saya sebelahnya Eis, jadi nggak fokus Pak ngeliat muka Eis. Ini jelek banget rasanya muka ini Ji, ini begini. Baik. Nah, gitu ya, udah mulai rileks ya, udah mulai santai ya wajahnya ya. Nah, ini berfungsi juga nih, aliran darah di wajah kita lancar gitu ya, ke otak juga bisa masuk dengan lancar begitu. Oke, kalau sudah fresh, sudah segar begitu ya. Nah, sebagai wujud rasa nasionalis kita begitu ya, kita nyanyi dulu nih begitu ya. Nah, untuk nyanyi kali ini juga tidak kalah semangatnya nih ya. Bapak akan putarkan lagunya nih, lagu Maju Tak Gentar ya. Nah, yang semangat ya. Nah, nanti ini dipimpin oleh Rika nih. Mana Rika? Cung Pak. Ada Rika? Ada Pak Cung. Oke, mantap. Siap ya Rika ya? Siap dong Pak. Oke, baik. Sudah muncul belum? Sudah Bapak. Ayo kita mulai. Sudah ya. Baik. Ayo teman-teman. Rika, pimpin. Baik teman-teman, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap diri kita masing-masing, kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar secara bersama-sama. Silakan buka mikrofonnya. Mulai. Oke. Maju tak gentar,
Sudah Pak, terima kasih. Oke, baik. Udah semangat ya? Semangat sekali Bapak. Iya, mantap, mantap. Nah, ini juga sekaligus mengingatkan kita nih, ya, bahwasannya belum lama kita merayakan nih hari hari jadi Tentara Nasional Indonesia yang ke-77, ya. Nah, semoga Tentara Nasional Indonesia makin kuat ya. Makin Amin. kuat, makin kompak menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita lanjut nih ke pembahasan berikutnya. Nah, sebelum ke sana, Bapak tampilkan dulu ya. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang mengkonstruksi teks ceramah, ya. Nah, yang di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas nih, ya, tentang teks ceramah juga, begitu. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa, teman-teman? Teks eksplanasi, Pak. Teks eksplanasi, iya betul. Nah, kita kan minggu lalu sudah belajar teks ceramah juga ya, begitu. Iya Pak. Nah, teks ceramah yang kita pelajari minggu lalu apa? Ada struktur Teks ceramah, Pak. Pak, pengertian ceramah. Iya. Pengertian ceramah. Oke, ada apa lagi? Kebahasaan Pak. Bahasaan juga, Oke, Pak. ya, ada pengertian, ada struktur, ada kebahasaan. Oke, baik. Coba Fauzia. Pengertian teks ceramah apa, Fauzia? Ayo, jangan senyum-senyum, kamu lupa ya. Iya Pak, agak lupa dikit. Ini saya ingat saya aja Pak ya. Oke deh, kalau lupa ya. Iya Oke, Pak, lupa. ya, saya ingat kamu ya. Ya, intinya kalau teks ceramah ini berisi tentang informasi dari ceramah yang akan kita sampaikan Pak. Gitu. Oke, baik, bagus. Coba dibantu lagi nih sama Ibnu. Mana Ibnu nih? Coba Ibnu, teks ceramah apa itu Ibnu? Pak Deden, saya Iya. boleh ke kamar mandi Pak. ya Pak Deden? Oh, boleh dong. Silakan Perut saya dia. mules, kamar agak mandi. lama ya, Nanti Pak kembali Deden. lagi ya. Iya, boleh. Ceramah apa ya? Ayo. Iya, dia apa dia lagi kan? Apa Ibnu? Ayo Ibnu. Ya Ceramah Ibnu. agak lupa supaya, tapi ceramah itu bisa dipahami sebagai sebuah pidato yang menyampaikan atau menyebarkan syiar agama dari suatu agama. Betul. Terus isinya itu tentang pemberian informasi yang berkaitan Ya. juga tentang keagamaan. Begitu deh Pak kalau Oke, masalah baik. Ya, Pak, saya betul, mau betul, nambahin. Betul. Boleh. Lila, silakan Lila, tambahkan Ya, Lila. teks ceramah itu adalah teks yang berisi uraian informasi, Pak, yang disampaikan oleh orang yang mumpuni di bidangnya.
Oke, baik. Nah, dari yang disampaikan oleh Fauzia, Ibnu, nah, Lila paling lengkap nih ya menyampaikan tentang apa itu ceramah. Oke, terima kasih Fauzia, Ibnu dan Lila. Nah, tadi kan ceramah itu pengertian ceramah ya. Selanjutnya tentang apa? Struktur. Ya, ada yang masih Struktur, ingat Pak. strukturnya apa Ingat, saja? Pak. Ingat, Pak. Ingat. Oke, apa? Yang pertama pembukaan atau pengenalan Pembukaan. isu, yang kedua isi Pengenalan atau isu. rangkaian argumen, yang ketiga itu penutup atau penegasan ulang. Oke, baik. Terima kasih Lila. Ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin dari yang lain? Rika, Kalau bagaimana untuk Rika? struktur sama, Pak. Oh, sama ya, Nanda ya. Oke, baik. Jadi begitu ya, struktur itu untuk teks ceramah ada 3 bagian ya. Yang tadi sudah disebutkan oleh Lila. Nah, selanjutnya ke bagian kebahasaan nih, kebahasaan di teks ceramah. Ada yang masih ingat kebahasaan teks ceramah? Ada, Pak. Saya. Ada ya. Oke, baik. Coba Ada 6. disampaikan. Seingat saya ada 6, Pak. Yang pertama Ya, boleh. menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua. Yang kedua menggunakan istilah teknis. Yang ketiga menggunakan kata hubung sebab akibat. Yang keempat menggunakan kata hubung temporal. Yang kelima menggunakan kata kerja mental. Dan keenam menggunakan kata persuasif, Pak. Ya, oke. Baik. Nanda, betul sekali ya. Yang terakhir itu menggunakan kata persuasif ya. Coba Eis nih, Eis. Coba Eis. Contoh kata persuasif apa Eis? Kayak mengajak, Pak, lebih mengajak, memengaruhi juga, misalnya kayak mari kita lakukan untuk menjaga kebersihan bersama, begitu, Pak, gitu. Oke, berarti contoh kata persuasif mari ya. Oke, mantap. Selanjutnya, Ilham mana Ilham? Coba Ilham, contoh kata Hadir. persuasif Ilham. Kata persuasif, ayo jaga kebersihan, gitu Pak. Ayo. Bagus. Tadi ada kata mari, ada kata ayo nih dari Ilham. Ya, mantap ya. Berarti yang materi-materi minggu lalu masih ingat semua ya, masih nempel nih, alhamdulillahnya. Semoga bisa tetap melekat ya, tidak luntur nih diingatan. Ya, selanjutnya nih, karena hari ini adalah materinya mengkonstruksi teks ceramah, bukan mau sampaikan dulu ya beberapa hal. Nah, pertama mengenai kompetensi dasarnya nih. Kompetensi dasarnya ialah mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya, aspek kebahasaannya apa saja. Alhamdulillah masih ingat ya. Nah, selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk hari ini, karena ini adalah pertemuan pertama untuk mengkonstruksi ceramah, gitu ya, indikatornya adalah menyusun kerangka, ide atau gagasan pokok tentang permasalahan aktual dalam mengembangkan teks ceramah. Nah, jadi hari ini itu indikator pencapaiannya kita masih dalam menyusun kerangka ya, gitu. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat menyusun kerangka, ide atau gagasan pokok tentang permasalahan aktual dalam mengembangkan teks ceramah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, Bapak mengharapkan nih teman-teman bisa menyusun kerangka teks ceramah ya. Nanti Bapak kasih topik tertentu nih, begitu. Adapun langkah-langkah pembelajaran hari ini ialah nanti kita menonton tayangan materi mengkonstruksi ceramah, lalu menonton tayangan ceramah. Yang selanjutnya ada pembagian kelompok ceramah, begitu. Nah,
Selanjutnya adalah mengerjakan proyek menyusun kerangka ceramah. Dan terakhir adalah mempresentasikan kerangka ceramah. Nah, baik, kita mulai ke langkah yang pertama ya. Bapak akan berikan materi nih. Disimak baik-baik ya. Ada 4 materi. Sudah tampil belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kita mulai ya. Yang Disimak akan kita baik-baik. pelajari pada video ini. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Yang ketiga, menyusun kerangka. Dan yang keempat, mengonstruksi ceramah. Perlu diingat, ceramah merupakan salah satu bentuk pidato yang isinya bertujuan untuk menasehati pendengar. Pidato atau ceramah termasuk ke dalam teks eksposisi, sehingga pada bagian isi ceramah akan memuat tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Menentukan topik. Bagaimana cara menentukan topik? Topik ceramah sangat disarankan berkaitan erat dengan jenis acara yang berlangsung. Misalnya, acaranya adalah memperingati ulang tahun Republik Indonesia. Kalian dapat memilih topik seperti menanamkan rasa cinta tanah air kepada generasi muda atau pentingnya membentengi diri dari radikalisme. Usahakan memilih topik yang aktual karena ini akan lebih menarik bagi pendengar. Mengumpulkan bahan. Bagaimana cara mengumpulkan bahan? Bahan dapat dikumpulkan ketika kita sudah mengetahui topiknya. Cari bahan dari berbagai sumber, misalnya berita berkaitan dengan topik yang kita pilih, ulasan orang lain yang berhubungan dengan topik kita, maupun artikel ilmiah atau populer berkaitan dengan topik yang kita pilih. Catat hal-hal penting yang kalian perlukan. Kekayaan dan pemahaman bahan sangat penting karena berkaitan erat dengan kedalaman dan penguasaan materi saat berceramah. Manfaatkan gawai kalian untuk berselancar ke seluruh belahan dunia hingga menemukan bahan yang kalian inginkan. Menyusun kerangka. Apa itu kerangka? Kerangka merupakan rangkaian subtopik yang dijabarkan dari topik besar. Kerangka berfungsi sebagai acuan penceramah dalam menyampaikan urutan materi ceramah. Materi yang tersusun secara urut dan sistematis akan memudahkan pendengar memahami konten yang disampaikan oleh penceramah. Berikut adalah contoh kerangka ceramah, silakan diperhatikan. Mengonstruksi ceramah. Bagaimana cara mengonstruksi ceramah? Perhatikan tipsnya. Yang pertama, kembangkan satu subtopik dalam kerangka menjadi satu paragraf atau lebih. Yang kedua, manfaatkan bahan yang kalian peroleh untuk mengembangkan kerangka. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk menganalisis pendengar karena hal ini berkaitan dengan pilihan ragam bahasa kalian. Ya, sudah ya tadi ya materinya. Sudah Pak, masuk. Sudah ya. Oke, Ya. baik. Tadi ada berapa materi yang kita saksikan? Kerangka ceramah. Ada berapa? Ada kerangka Berangkat ceramah ya. ceramah. Kerangka Lalu apa ceramah, Pak. lagi? Lalu ada apa lagi tadi saat kerangka ceramah? Menyuntik. Ada 4 loh tadi, ada 4. Ayo.
Pertama ada apa tadi? Menentukan Menentukan topik, topik. Topik. ya. Selanjutnya ada Menentukan topik, kemudian mengumpulkan bahan, Pak. menentukan bahan. Membuat kerangka, dan terakhir itu menyusun. Kalau tidak salah. Nah, terakhir itu mengkonstruksi ceramah, ya. Ya, baik. Alhamdulillah, berarti semuanya menyimak nih ya, menyimak dengan baik nih. Tuh. Nah, selanjutnya Bapak mau tampilkan contoh ceramah nih ya. Disimak baik-baik ya. Ceramah ilham, Pak. Khutbah saat Jumat bagi Tuhan. Oh iya, oh iya. Ya, ditunggu sebentar ya. Kayaknya tahu nih suaranya siapa nih. Nah, tadi sudah dengar sedikit ya. Sebentar Iya, nih. Pak. Bapak putarkan ya. Sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah belum? Bapak Presiden. Sudah, Pak. Nah, ini dia nih. Ini adalah contoh ceramah atau pidato dari Presiden kita tercinta nih, Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, kita putar ya, Bapak putar ya, sebentar. Tolong disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Mengancam masa depan anak-anak kita, serta merusak masa depan bangsa. Seluruh komponen bangsa harus bergerak, melindungi generasi bangsa, anak-anak kita dari jaringan sindikat pengedar narkoba. Memberikan edukasi atas dampak kesehatan dan implikasi hukum, dan melakukan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Ya, mengajak seluruh masyarakat, seluruh elemen bangsa untuk menjadikan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini untuk meneguhkan komitmen, menguatkan tekad dan kerjasama, melakukan upaya-upaya yang tidak pernah surut, membebaskan anak-anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebagai penggerak utama penanggulangan narkoba, BNN harus bekerja secara jujur dan akuntabel. Saya tidak mentolerir aparat BNN yang menyalahgunakan kewenangannya. BNN harus terus melakukan upaya-upaya penguatan pencegahan dan pemberantasan. Tutup semua celah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Siapkan strategi dan aksi untuk mencegah berkembangnya modus operandi pelaku kejahatan narkoba. Saya minta BNN agar lebih antisipatif terhadap perkembangan terbaru, antisipatif terhadap modus-modus baru para pelaku kriminal, termasuk dalam pemanfaatan teknologi terbaru. Tingkatkan kemampuan SDM untuk menghadapi tantangan-tantangan baru, dan selain itu, utamakan layanan rehabilitasi. Tingkatkan aksesibilitas dan akseptabilitas yang menjangkau hingga di tingkat desa sehingga masyarakat
mendapatkan layanan rehabilitasi lebih mudah, lebih terjangkau dan berkualitas. Dengan bekerja keras kita semua, saya yakin pemberantasan narkoba bisa kita lakukan secara efektif untuk melindungi masa depan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah ya, tadi kita saksikan apa ceramah dari atau pidato dari Pak Pak Presiden. Presiden. dari siapa? Ya, Pak Presiden. Tentang apa topiknya? Tentang narkotika, Pak. Hari Narkotika narkoba. ya. Hari narkoba, Pak, narkoba. Narkoba. Hari narkoba, Pak. Hari. Ya, topiknya bukan hari narkoba ya, tapi hari anti narkoba. Hari Ya. anti narkotika, Kak. Iya. Salah Pak, Kalau- sorry Pak. Iya, hari anti ya, hari anti narkotika atau anti narkotika. Itu ya. Kalau hari narkotika, aduh agak serem ini ya. Iya. Begitu. Nanti kita make ya, Pak. Ya. Nah, itu dia. Jangan sampai ya. Jangan sampai mengenal narkotika. Ya, mengenal boleh tapi jangan sampai kita menggunakan ya. Begitu. Untuk antisipasi. Baik. Nah, tadi kan kita sudah menyaksikan ya contoh ceramah. Nah, Bapak sudah buatkan nih apa kerangkanya seperti apa dari pidato Pak Presiden. Sebentar, Bapak tampilkan ya. Nah, sudah tampil? Sudah, Pak. Nah, Sudah. ini ya untuk kerangkanya. Pertama topiknya tentang anti narkotika, begitu ya. Judulnya peringatan Hari Anti Narkotika. Adapun bagian pembuka ini narkotika ancaman bangsa nih, gitu ya. Untuk bagian isi perlindungan oleh seluruh elemen masyarakat. Dan juga upaya pencegahan dan penanganan. Selanjutnya adalah BNN sebagai motor penggerak dalam perlindungan bangsa dari narkotika. Terakhir ialah bagian penutup, yaitu ditegaskan kembali bahwa kerjasama semua elemen masyarakat itu menjadi kunci utama dalam pencegahan dan penanganan dari narkotika. Nah, nanti teman-teman membuat seperti ini ya, begitu membuat kerangka pidato. Nanti Bapak bagikan topiknya dan juga kelompoknya seperti itu. Pidatonya Sampai bebas, sini Pak. paham ya? Pidatonya nanti Bapak tentukan topiknya ya. Oh, Nanti Bapak tentukan topiknya, iya betul. Baik, siap. Nah, sampai sini paham ya teman-teman ya? Paham, Pak. Paham. Oke, mantap kalau paham. Nah, sekarang Bapak sudah buat kelompok nih. Kelompok untuk proyek kita. Nah, kelompoknya sudah bisa dilihat ya, kelompoknya. Ya, kelompok 1 ada Ais, Ibnu, Diah dan Rika. Kelompok 2 Siap, Bu. ada Siap, Bu. Ilham. Pak. Ada kelompok 2 ada Ilham, ada Fauzia, ada Nadia. Siap, Pak. Kelompok 3 ada Nanda, ada Anissa dan Lilah nih, begitu ya. Siapa? Nah, teman-teman diingat ya nama kelompoknya, kelompok berapa dan anggota kelompoknya siapa saja, begitu. Baik, Bapak akan bagikan secara acak nih topiknya ya.
Oke. Sudah muncul ya? Muncul Pak. Sudah muncul ya. Nah, Bapak Ya. ada 3 topik nih. Pertama topik tentang orang tua, gitu ya. Lalu ada tentang berbahasa. Terakhir ada teman. Nah, Bapak mau tentukan dulu nih topik untuk kelompok 1. Ya. Bapak mau acak dulu. Oke, kita acak nih topik untuk kelompok 1. Iya. Stop. Baik. Nah, kelompok 1 topiknya teman ya. Tadi siapa anggotanya? Kelompok 1. Pak, saya Pak, Rika, Ois. Oke, baik. Ibu. Baik, mantap ya. Tolong Madia. dicatat ya topiknya nih. Tolong dicatat topiknya. Oke, selanjutnya, Bapak mau tentukan topik untuk kelompok 2. Ya, topik kelompok 2 tentang berbahasa. Kelompok 2 siapa anggotanya tadi? Saya Pak. Ya, Saya Ilham, juga, Pak. sama siapa lagi? Fauzia. Fauzia. Sama Nadia. Nadia. Nadia ya. Iya. Tolong kerjasamanya ya, Nadia tadi sedang sakit gigi tuh. Nah, berarti siap Pak, siap. Nanti disuruh kelompok presentasi, Pak. terakhir, iya jangan dong, ini sakit gigi. Ya. Nah, terakhir ini ya topik tentang orang tua oleh Oke, kelompok siap Pak. 3. 3 ya. Kelompok 3 siapa aja tadi? Anda, Lila, Anissa Pak. Oke, Nanda, Lila, dan Anissa. Baik, Bapak sudah kirimkan nih ya. Bapak kirimkan LKPD-nya ke perwakilan kelompok. Ya, nanti setelah ini silahkan berdiskusi ya. Silahkan berdiskusi bagaimana tentang kerangka-kerangkanya. Begitu. Baik, Bapak kirimkan ya ke perwakilan kelompok ya. Siap. Ya, silakan Lila, cuci muka ya. Boleh. Atau kau mau senam lagi juga boleh biar ngantuknya hilang. Ya, sudah Pak Bapak Deden. kirim ya. Silahkan Pak diskusi. Deden. Diskusinya boleh di WhatsApp, grup WhatsApp, boleh di sini, di Vicon. Ya, Nanda, silahkan. Ada apa, Nanda? Pak, ini berapa menit Pak? Oh, diskusinya 15 menit boleh. Oke, siap. Ya. Terima kasih Pak. Ya, silahkan. Dicari bahan-bahannya, begitu ya. Tentukan. Ilham, nanti kamu presentasi ya. Oke, siap. Ini udah selesai nih, bentar lagi nih. Oke. Ibnu nanti presentasi ya Ibnu. Siap. Tapi katanya tadi dengar Rika mau presentasi sih katanya, Bu. Itu Sadia. Ya, nggak apa-apa Ibnu sama Rika. Ibnu, pulpen saya kan hilang. Kamu kan yang nyatet. Ibnu, kamu aja lah. Nanti Enggak, kita dari kasih ke tadi. Isa aja kali ya. Pak, Tukang dari backup tadi. siapa nih? Tukang Aisyah backup. ya. Pak, Bapak.
Yang berisik. Iya. Dari tadi Ya, saya Is, lihat kenapa? Ibnu tuh salah fokus terus, jadi gagal fokus Pak. Dia mah bukan kacamata tapi kaca jidat gitu loh Pak. Oh. Oke, baik. Ayo fokus Kata ya, jidat. konsentrasi. Bapak mau tanya nih, tadi siapa yang dapat topik berbahasa? Saya Pak, sama Fauzia, sama Nadia. Oke. Ilham ya, Ilham. Siapa lagi tadi? Fauzia sama Nadia. Anggotanya Nadia. Oke. Bagaimana, aman diskusinya? Aman Pak, Nadia Pak. dan doang nih Pak. Aman ya. Dia sakit gigi. Coba itu Nadia tolong dikondisikan Nadia ya. Pak udah selesai Pak, presentasi Pak Ilham Pak. Sudah selesai? Sudah Pak, Sudah? kelompok terdepan dan tercepat ini Pak. Oke. Mantap. Sebentar. Aku juga Kita sudah tunggu selesai, dari yang Pak. lain. Sudah selesai Pak. Yang teman Pak udah selesai. Kelompok Topiknya, 3 juga sudah selesai, Pak. Kelompok 3 sudah saya juga. Masya Sudah Allah, luar dong. biasa ya. Luar biasa. Sebentar, ditunggu dulu ini. Sudah semua ya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah semua ya? Baik, kalau sudah semua, boleh dong tolong dipresentasikan tentang perwakilan kelompoknya. Yang mana dulu Pak? Kelompok siapa dulu nih? Kelompok mana ya? Kelompok yang teman dulu deh, kelompok teman. Ayo, topik teman. Ayo Ibnu. Ya Ais. Ayo Ais, silakan Ais. Ayo, Ya, kelompok boleh, teman. tapi ini harus di share screen ya Pak ya, soalnya saya nggak buka WhatsApp web Pak. Ini tolong dibantu Ham atau Nu gitu. Yang Oh ya siap. Nu. Ntar Ya. dibuka dulu nih WhatsApp-nya ya. Siap. Iya, Wait. ayo. Pak di kelompok 2 dulu Apa? Pak, udah siap Pak. Enggak, Iya, boleh. kelompok Pak, 1 atau dulu. kelompok 3 dulu, Pak. Enggak, kelompok 1 dulu. Oke, wah itu lama nih, Lagian Kelompok 1 kelamaan. Ini mau Kelompok 3 Ya, oke, kelompoknya Ilham Kelompok boleh. 3. Kelompoknya Ilham, ayo. Oke, siap. Ayo Kelompok 2 kelompoknya dulu ya Ilham. Pak. Ya, kan Putri selesai ya. pertama Pak tadi Pak. Ya. Ya, Oh iya. Baik. Oke. Boleh, ayo. saya izin presentasi ya Pak ya. Ya, silakan. Nah, ini Pak, ini hasil dari diskusi kelompok kami bersama dengan Fauzia dan Nadia Pak. Nah, rencananya nanti kita akan membuat teks ceramahnya karena topiknya tentang bahasa ya Pak. Jadi melihat banyaknya fenomena di teman-teman kita, terutama nih di lingkungan sekolah kita nih Pak. Banyak sekali nih anak-anak yang bahasanya itu tidak pantas ketika disebut sebagai pelajar gitu Pak. Maka dari itu kami membuat judulnya pentingnya berbahasa santun Pak, seperti itu. Jadi terkadang anak-anak masih menggunakan bahasanya, bahkan sering menggunakan bahasa-bahasa yang tidak layak seperti itu Pak. Nah, untuk topiknya tadi Pak berbahasa, untuk judulnya pentingnya berbahasa santun. Nah, untuk kerangkanya tadi seperti yang sudah dipaparkan dari Pak Deden ya, sebelumnya kan ada 3 ya Pak ya. Nah, di sini kita Ya, betul. untuk pembukanya kita berdasarkan rencananya nih nanti mau mengamati kondisi teman-teman kita terkait dengan menurunnya kesantunan berbahasa Pak. Seperti itu. Nah, yang kedua nanti di rangkaian argumen itu kita akan coba isi berkaitan dengan standar moralnya, agamanya, kemudian tata nilainya. Nah, kemudian penghayatan masyarakat terhadap budayanya. Selanjutnya yang penting ini juga nih Pak, ketepatan pemilihan kata atau diksinya Pak. Gitu. Nah, untuk terakhir ini
penutupnya kita menjadi penegasan ulangnya nih Pak. Bahwasanya karena kita kan negara Indonesia terkenal sebagai negara yang punya budaya santun, budaya baik, gotong royong, seperti itu. Maka dari itu, di sini kami tutupnya nanti dengan berbahasa santun, sudah menjadi tradisi di kita gitu Pak. Itu Pak. Ya. Begitu Fauzia ya. Oke, mantap sekali ini ya. Kerangka Iya, ramahnya betul. nih luar biasa. Fauzia mau Jadi menambahkan penting mungkin sekali Fauzia. ya. Ya boleh, ayo ditambahkan. Udah Pak, itu udah cukup dari kelompok kami kan Pak, itu diskusi bukan ilham doang Pak. Oh iya ya, oke, baik. Menarik ya, jadi ini judulnya bagus sekali. Jadi pentingnya berbahasa santun. Ya, semoga nanti hasil dari pengembangan kerangka ini juga maksimal ya. Bisa mengingatkan nih bahwa berbahasa santun itu penting sekali. Gitu. Baik, kelompoknya Ilham, terima kasih. Silakan disudahi presentasinya. Nah, kelompok yang lain, tadi kelompoknya... Ya, kelompok teman Pak, Kelompok teman. 3 Pak. Ya, kelompok teman dulu deh. Ayo, kelompok Ya. teman. Ya, Ais, silahkan Ais. Siap. Ntar ini mau share screen nih. Oh iya, sama Jadi- Ibnu udah Nu ya. Ini baru saja mau share screen Nu, Isnu. Ya. Untuk diperbesar. yang topiknya teman nih ya Pak, kita sudah diskusi, kami sudah berdiskusi untuk judulnya pentingnya menjaga pertemanan. Kemudian di bagian pembuka atau pengenalan isu, di sini akan memaparkan, menjelaskan mengenai manusia sebagai makhluk sosial sebagai pembukanya begitu. Kemudian di bagian rangkaian argumen atau isi, ini lebih kepada sikap menghargai perbedaan, kemudian bergaul dengan baik dan menyenangkan dan menyebarkan kedamaian. Dan terakhir di bagian penutup atau penegasan ulang ya. Di sini akan menjelaskan mengenai perbedaan bukan halangan pertemanan. Begitu Pak. Demikian Pak hasil Menarik. diskusi kelompok kami Pak. Ya, mantap ya. Wah, bagus juga nih. Judulnya lalu isinya, terlebih bagian penutup ya. Ini menegaskan kembali bahwa perbedaan itu bukan halangan Pertemanan. Bagus sekali. Oke, cukup. Kelompok berikutnya. Saya Pak. Ya, silahkan Anda. Ya, sudah terlihat ya kawan-kawan. Sudah terlihat ya Pak? Ya, sudah. Jadi kelompok kami itu mendapatkan topik orang tua. Jadi kelompok kami terdiri atas saya Nanda, kemudian Lila dan Anissa Pak. Nah, judul yang kami ingin tulis yaitu menghormati orang tua. Untuk strukturnya ada pembukaan, isi, dan penutup. Nah, ketika di pembukaan kita mengenalkan isu Pak. Isunya pentingnya menghormati orang tua itu bagaimana. Kemudian isi. Nah, di sini di isi ini kita merangkai beberapa argumen. Adapun argumen yang akan kami paparkan, yang pertama, sikap menghormati sebagai sebuah kewajiban. Nah, yang kedua, menghormati ayah, ibu, dan guru. Ketiga, berkah menghormati orang tua. Jadi, kami ingin merunutkan nih Pak, antara sikap menghormati orang tua itu sebagai kewajiban, kebutuhan gitu Pak. Nah, kemudian kita menghormati ke siapa saja. Pertama, ibu, ayah, guru, orang yang lebih dewasa dari usia kita. Kemudian berkah menghormati orang tua itu bagaimana gitu. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Di penutup ini kita menegaskan Pak, menyimpulkan sikap menghormati menjadi jati diri. Itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak.
Iya, sama-sama Nanda. Wah, bagus sekali ya. Tadi penutupnya tuh, sikap menghormati adalah sebagai jati diri. Jati diri, Nah, Pak. berarti kalau tidak menghormati berarti jati dirinya hilang ya, dipertanyakan Betul, ya. Pak. Betul. Bagus sekali Nanda. Oke. Baik, teman-teman, bagaimana dari presentasi 3 kelompok ini atau selama pembelajaran ini? Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Lilah, mana Lilah? Coba Lilah, simpulkan Lilah. Iya, Pak. Ya, Lilah, coba simpulkan. Iya, Pak. Ceramah. Jadi tadi saya ngantuk, Pak, nggak perlu merhatiin. Sebentar ya, Pak. Saya lihat catatan dulu. Aduh, kamu jangan ngantuk-ngantuk. Ya, boleh. Tapi jadi Ayo, seger, mungkin Pak, yang lain gara-gara bisa bantu dipanggil Bapak. Iya, coba yang lain boleh saling bantu bisa. Saya, Pak. Alhamdulillah, mungkin ya boleh Nanda, silakan. Jadi pembelajaran hari ini kita bisa menyimpulkan ternyata teks ceramah dibagi menjadi 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup, Pak. Itu saja, Pak, yang bisa saya simpulkan, Pak. Oke, bagus ya. Oke, coba baik. Bapak mau dengar dari Lilah nih. Coba Lilah, apa Lilah tadi? Kesimpulannya Lilah untuk hari ini. Lilah, mana Lilah? Ya, ayo. Iya. Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini kita belajar membuat kerangka ceramah, Pak. Mulai dari tadi kan kita udah topiknya, menentukan topik, kemudian menentukan judulnya, terus juga kita membuat pembukanya, pengenalan isunya apa dulu, terus isinya atau rangkaian argumennya itu dirunutkan juga satu-satu apa saja, kemudian juga penutupnya gitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Lila dan juga Nanda. Nah, Bapak juga mengingatkan ya, selain tadi yang sudah disampaikan sama Lila sama Nanda, nah, dari topik-topik yang tadi juga menarik sekali, judul-judul yang diangkat, begitu ya, mengingatkan kepada kita semua bahwa pentingnya menjaga adab nih, begitu ya, adab berbicara, berbahasa, lalu juga adab kita terhadap orang tua, dan juga terhadap sesama teman nih, begitu ya. Jadi percuma nih kalau kita pendidikan kita tinggi-tinggi, begitu ya, kita pintar tapi kita tidak beradab, begitu ya. Nah ini seringkali dilupakan, begitu ya. Ya baik. Nah Bapak mau tanya juga nih, hari atau apa pembelajaran kita kali ini, hal apa saja yang menyenangkan nih? Coba sama siapa nih? Rika, boy Rika. Pembelajaran kita hari ini yang menyenangkan apa, Rika? Rika, halo. Mic-nya belum diaktifkan, Rika. Iya, Pak. Saya tadi Rika, senang sekali ya. lihat ceramahnya Pak Presiden, Pak. Oh, begitu ya. Wah, mantap. Yang lain bagaimana yang lain? Hal apa saja nih yang menyenangkan nih dari pembelajaran kita hari Diskusi ini? kelompok, Pak. Senang soalnya kita Diskusi kelompok, sama-sama ya. saling menyampaikan pendapat. Ya, baik. Ada hal-hal yang belum dipahami kira-kira dari pembelajaran kita hari ini? Bapak, sudah Pak, sudah dipahami. Sudah ya. Pak, saya Cukup senang ya. melihat pidato Pak Jokowi. Wah, mantap. Semoga kita bisa bertemu langsung ya sama Pak Jokowi ya. Dia dikira tadi mau baik. bilang, Pak saya senang karena lihat Bapak, begitu dia. Iya, oke. Cukup kalau begitu. Nah, alhamdulillah ya, untuk kita hari ini sudah selesai. Nah, aku mau mengingatkan nih, pertemuan selanjutnya kita mengembangkan kerangka ceramah
pagi sudah dibuat nih per kelompok ya di pertemuan berikutnya ya. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini cukupkan. Tolong Ilham dipimpin dulu. Baik, Pak. Sudah siap, teman-teman? Fauzia makan mulu nih, Fauzia nih. Ya Pak. Doa dulu, Iya nih, Fauzia. belum juga pulang, udah makan Oh, aja. Tahu nih. Fauzia nih. Bagi-bagi. Ya maaf Doa Pak. dulu, doa dulu. Doa dulu, ya. Ayo doa Sebelum dulu. kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar apa yang sudah kita pelajari bersama bisa bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita tutup dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Wabarakatuh. PDN. Waalaikumsalam Yang udah warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Selamat siang juga. Besok